warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang kita hormati, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita senantiasa ditambahkan baik kuantitasnya maupun keberkahannya. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai teladan yang baik bagi umatnya. Semoga kita bisa meneladani ajaran-ajaran beliau dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan niat baik kita masing-masing, semoga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah, dan juga semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa as-salafus salihun wa kulli niyatin shalihah min hawaijid dunya wal akhirah. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian kita ayat 101 dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'an tubda lakum 'afallahu anha
wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Arti dari ayat 101 surat Al-Maidah ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu. Intu bedalakum tasukum, jika sesuatu itu diterangkan kepada kalian, maka akan menyusahkan kalian sendiri. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Dan jika kalian bertanya tentang sesuatu itu ketika Al-Quran diturunkan, maka akan dijelaskan kepada kalian. Afallahu anha, Allah memaafkan yang demikian itu. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, meskipun ditujukan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang berkaitan dengan sesuatu yang mereka tanyakan kepada Nabi pada waktu itu. Tetapi ini juga maknanya memberikan pelajaran kepada kita generasi setelahnya, agar tidak menanyakan hal-hal yang tidak penting, yang justru akan menyebabkan kesulitan bagi orang yang bertanya itu. Maka ayat ini pada awalnya diturunkan berkaitan dengan perilaku beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal makna utruku al-umuru ala dawahiriha wa la tas'alu an ahwalin makhfiyatin intu badalakum tasukkum. Wa ma balaghahu rasulu ilaikum fakunu munqadina lahu wa ma lam yablughu ilaikum fala tas'alu anhu. Makna dari ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, baik itu berupa perintah yang harus dikerjakan bagi sahabat-sahabatnya dan juga bagi umatnya secara umum, ataupun berupa larangan yang harus dijauhi oleh para sahabat-sahabat Nabi dan juga para umatnya sampai akhir zaman, maka hendaklah menerima apa yang diperintahkan oleh Rasulullah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ketundukan, dengan kepasrahan dari dirinya, tanpa menanyakan alasan-alasan kenapa Allah memerintahkan yang demikian itu. Begitu juga sebaliknya, ketika ada larangan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada para sahabat, yang tentunya juga berlaku untuk kita sebagai umatnya, maka janganlah kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang justru akan membuat kita susah sendiri.
Bahkan diingatkan kalau seandainya semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi terkait dengan perintah yang diturunkan oleh Allah atau larangan yang diturunkan oleh Allah itu, maka akan menjadikan jawaban dari Rasulullah ini menyulitkan dan menyusahkan kepada mereka sendiri. Maka diterangkan dalam salah satu riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini, rawa Anasun annahum sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aksaru al-mas'alah. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya para sahabat pada waktu awal-awal diturunkannya ajaran agama Islam atau syariat agama Islam ini kepada para sahabat, banyak di antara mereka yang menanyakan perkara-perkara yang semestinya tidak perlu ditanyakan kepada Rasulullah dan cukup menunggu diturunkannya wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu, bahkan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang tidak penting. Salah satu dicontohkan di sini, ada namanya sahabat Abdullah bin Hudzafah. Wa kana yun'anu fi nasabihi faqala ya nabiyallahi man abi. Sahabat Abdullah bin Hudzafah ini sampai menanyakan, karena sahabat Abdullah bin Hudzafah ini memang tidak diketahui nasabnya. Jadi bapaknya siapa itu tidak diketahui. Mudah-mudahan bisa dipahami, tidak diketahui itu. Jadi dia hanya dirawat oleh ibunya, tapi tanpa mengetahui siapa bapaknya. Dan sahabat ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, man abi, siapa bapak saya? Maksudnya karena bertanya kepada Rasulullah itu harapannya supaya ditunjukkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah, sehingga jawaban dari Rasulullah ini akan dapat menenangkan hatinya. Kalau ditanyakan kepada ibunya, mungkin ibunya memang sengaja merahasiakan karena tidak ingin anaknya tahu bapaknya yang sebenarnya, karena khawatir kalau seandainya ibunya ini terus terang, maka justru akan membuat anaknya ini sedih atau sakit hati. Akhirnya dia bertanya kepada Kanjeng Nabi, dan dijawab oleh Kanjeng Nabi. Setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi, justru Abdullah bin Hudzafah ini merasa sedih, merasa susah setelah mengetahui siapa sebenarnya bapaknya. Itu salah satu. Sementara ada lagi yang bertanya, wa qama akharun faqala ya Rasulullah aina abi. Ini dalam riwayat yang lain, suatu ketika Kanjeng Nabi ini menyampaikan berita yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau, Kanjeng Nabi, berada di mimbar kemudian menyampaikan beberapa berita kepada para sahabat. Jadi salah satunya adalah beliau menyampaikan uridot alayya al-jannatu wan nar. Hai para sahabat, saya baru saja diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Falam ara kal yaumi bil khairi wasyarri. Maka saya tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti yang saya lihat pada hari ini ketika ditampakkan surga dan neraka kepada saya. Artinya kebaikan
yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad, kemudian ditampakkan balasannya di surga. Begitu juga sebaliknya ketika ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu ditampakkan balasannya di neraka. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak melihat kebaikan dan keburukan sebagaimana yang saya lihat pada hari ini, karena langsung diperlihatkan balasannya di surga dan neraka. Walau ta'lamuna ma'aklam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsir. Sungguh wahai para sahabat, seandainya kalian bisa melihat apa yang saya lihat baru saja, pasti kalian dalam menjalani hidup ini tidak akan banyak tersenyum, tidak akan banyak tertawa, bahkan kalian akan banyak menangis. Berita ini ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat itu, tidak sedikit para sahabat-sahabat ini yang merasa berat, karena mereka yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini pasti benar. Kalau Rasulullah menyampaikan bahwa seandainya kalian melihat apa yang saya lihat di surga dan di neraka, pasti kalian tidak akan banyak tersenyum, kalian tidak akan banyak tertawa, bahkan kalian akan banyak menangis dalam hidup kalian, karena takut dengan siksa api neraka. Untungnya kita ini tidak diperlihatkan. Ya. Kalau diperlihatkan surga saja gimana? Ya nggak adil namanya. Kalau diperlihatkan, pasti yang dikatakan oleh Rasulullah ini benar. Pasti kita tidak akan mau kemana-mana, bahkan hanya menangis setiap hari yang kita lakukan, karena takut kalau kita nanti itu termasuk yang dimasukkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup bagi kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan yang haram itu, kita banyak beristighfar kepada Allah, dan kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, agar perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa yang sebelumnya kita lakukan. Jadi tidak perlu kita melihat neraka, tetapi pada saatnya kita pasti akan diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka itu. Dan menurut keterangan di dalam hadis, bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, pasti kita semuanya nanti akan mengalami sakaratul maut, menjelang kematian, menjelang dicabut nyawa kita. Pada saat itulah akan ditampakkan surga dan neraka, dan ditunjukkan tempat yang akan menjadi huniannya atau tempatnya, apakah di neraka atau di surga yang telah ditampakkan oleh Allah itu. Jadi bagi orang yang akan dimasukkan ke surga, dia juga ditampakkan neraka. Bagi orang yang tempatnya di neraka, dia juga akan ditampakkan surga. Jadi tidak hanya ditampakkan tempatnya saja, tetapi akan ditampakkan kedua-duanya. Apa tujuannya? Bagi orang yang tempatnya di surga, dia tidak hanya diperlihatkan tempatnya di surga, tetapi juga diperlihatkan tempatnya di neraka, agar rasa syukurnya kepada Allah ini semakin bertambah. Kalau orang itu ya hanya ditunjukkan kesenangannya, tapi tidak ditunjukkan yang tidak senangnya, itu biasanya berat untuk bisa bersyukur kepada Allah. Ya contohnya, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sebenarnya adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat besar dan tidak ternilai harganya. Baru merasakan bahwa nikmat sehat itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar dan tidak ternilai harganya ketika orang
itu diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit gigi saja, ternyata ketika sakit gigi ini jangankan makan ya, mendengar orang ngomong saja kudu emosi. Ketika sakit gigi itu baru sakit gigi, tapi ketika gigi sedang sehat, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kesehatan gigi itu juga merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia diberi sakit gigi, maka dia baru menyadari betapa nikmatnya tidak sakit gigi itu. Maka ketika dia diberi kesembuhan dari sakit giginya, maka dia bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan orang yang tempatnya di neraka juga akan ditunjukkan oleh Allah surga. Untuk apa? Agar dia penyesalannya lebih besar. Jadi cara gedune itu ini luwih nemen. Jadi ya Allah, seandainya dulu saya ketika masih sehat, ketika masih punya kesempatan, saya gunakan untuk beribadah, pasti saya tidak akan ditempatkan di neraka yang tempatnya seperti ini ya Allah. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya hamba-hambamu yang mendapatkan tempat di surga yang kenikmatannya begitu besar. Begitu. Jadi tujuannya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam berimannya, maka dia ketika dalam keadaan sakaratul maut itu, dia akan didatangi oleh para malaikat yang akan mendampingi dan menghibur orang ini untuk tidak takut dan tidak susah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu jejak lurus, enggak pelin-pelan. Jadi komitmen dengan keyakinannya, komitmen dengan keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Tatanazzalu itu bukan hanya turun para malaikat, tapi podo mudun, digerutuk bersama-sama turun kepada orang itu pada saat sakaratul maut. Untuk apa? Untuk menghibur. Allah takhafu, wahai hambaku yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan tempatmu di surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Itu firman Allah itu yang tadi saya bacakan itu bukan karangan saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika Kanjeng Nabi menceritakan bahwa beliau baru saja diperlihatkan surga dan neraka, balasan dari setiap perbuatan yang baik di surga, balasan dari setiap keburukan di neraka, ini betul-betul terasa berat di hati para sahabat. Makanya kemudian Sayyidina Umar pada waktu itu, setelah Kanjeng Nabi selesai menyampaikan berita itu, beliau mengatakan, faqala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi annaka Muhammadan rasul, nabi wa rasul. Wahai Rasulullah, saya ridho Allah sebagai Tuhan kami,
Wabil Islami dina, dan Islam sebagai agama kami. Wabi annaka Muhammadan nabiyya wa rasulah, dan saya ridho engkau Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Tetapi ada sahabat yang kemudian bertanya. Jadi sahabat ini rupanya orang tuanya sudah meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal dunia sejak sebelum Islam, sebelum masuk Islam. Nanya begini, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, ketika engkau diperlihatkan oleh Allah neraka, apakah bapak saya ada di neraka itu ataukah di surga? Jawab Rasulullah langsung faqala finnar. Dijawab, bapakmu di neraka. Jawaban Rasulullah ini kan tentu membuat orang ini menjadi susah. Bahkan ada versi lain turunnya ayat ini berkaitan dengan perintah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya untuk disampaikan kepada umatnya. Ini diriwayatkan oleh sahabat Suraqah bin Malik namanya. Beliau menyampaikan Rasulullah pernah berpidato lah, ini bahasanya khotbah ala mimbar, berpidato di mimbar. Beliau menyampaikan ada perintah dari Allah berupa perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau mengatakan innallaha ta'ala qad iftarada 'alaikumul hajj. Kata Kanjeng Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, saya baru saja mendapatkan kabar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba ada salah satu sahabat yang berdiri, faqama rajulun faqala aqulla amin ya Rasulullah. Orang ini menanyakan, wahai Rasulullah, apakah ibadah haji itu diperintahkan kepada kami setiap tahun? Rasulullah tidak menjawab. Fasakata hatta a'adha marrataini aw salasata, sampai orang ini mengulangi pertanyaannya 2 kali bahkan 3 kali, karena 2 kali tidak dijawab. Aku amin ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Ketika yang kedua kalinya ini tidak dijawab, masih bertanya lagi. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita misalnya bertanya kepada orang alim atau kiai lah yang kita tokohkan, kemudian pertanyaan kita tidak dijawab, jangan didesak untuk menjawab. Bisa jadi kiai atau tokoh tadi itu tahu jawaban dari pertanyaan kita, tapi tidak menjawab itu karena khawatir nanti justru akan memberatkan orang yang bertanya itu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ketika sampai 3 kali pertanyaan itu baru dijawab oleh Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, agak wa ma yu'minuka an aqula na'am wallahi law qultu na'am lawajabat walau wajabat mastata'tu walau taraktum lakafartu. Hei rajul, sahabat ya, celakalah kalian yang selalu mendesak saya untuk menjawab pertanyaan itu. Seandainya saya menjawab iya dari pertanyaan kamu itu, pasti ibadah haji itu akan diwajibkan setiap tahun. Dan kalau ibadah haji itu diwajibkan setiap tahun, mastata'tum, pasti kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah itu.
Walau taraktum lakafartum, karena itu ibadah dan sifatnya wajib. Kalau ditinggalkan maka akan menyebabkan orang yang meninggalkan itu menjadi kufur. Maka fatrukuni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Oleh Kanjeng Nabi dinasihati, oleh karena itu apa yang saya sampaikan itu sudahlah terima seperti apa yang saya sampaikan. Kalau saya menyampaikan seperti itu, tidak usah ditanyakan yang lain. Sebab apa? Innama halaka man kana qablakum, sungguh umat sebelum kalian. Di sini disebutkan umat sebelum Nabi Muhammad itu ada umatnya Nabi Musa alaihi salam, ada umatnya Nabi Isa alaihi salam, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Sulaiman, dan umat nabi-nabi sebelum kalian. Jadi fa innama halaka man kana qablakum, mereka banyak yang binasa, mereka banyak yang menjadi kufur. Itu salah satunya adalah disebabkan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan, dalam garis miring protes mereka kepada nabi mereka setelah nabi mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah atau berupa larangan. Salah satu contoh yang diabadikan di dalam Al-Quran itu misalnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka berselisih tentang pembunuh, dari peristiwa pembunuhan. Jadi ada satu peristiwa pembunuhan yang terjadi pada saat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kaumnya Nabi Musa ini menuntut kepada Nabi Musa supaya memohon kepada Allah agar diberitahukan siapa pembunuh yang sebenarnya ini, supaya bisa diberikan hukuman yang setimpal. Maka Allah kemudian berdoa kepada Nabi Musa, kemudian berdoa kepada Allah, kalau kamu ingin mengetahui siapa pembunuhnya, maka sembelihlah seekor sapi. Jadi petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa, jika kaumnya ini ingin mengetahui siapa pelaku pembunuhan, maka mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Nah, pada saat itu kaumnya Nabi Musa ini sebagian besar itu ada yang menyembah sapi. Jadi sapi pada waktu itu merupakan binatang yang terhormat, binatang yang disembah. Maka petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi, ketika disampaikan itu kaumnya merasa ini bukan jawaban, ini penghinaan kepada kami yang merasa dulunya pernah menyembah seekor sapi. Tapi Nabi Musa menyampaikan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini betul perintah dari Allah. Jadi saya tidak bermaksud menghina kamu atau mengolok-olok kalian. Ini betul adalah perintah Allah sesuai dengan permintaan kamu. Mereka setelah diyakinkan bahwa itu adalah perintah Allah, mereka tidak segera melaksanakan perintah itu, tapi tanya, kalau itu betul perintah Allah, sapi apa yang dimaksudkan oleh Allah itu? Setelah dijawab, masih nanya lagi, warna sapinya apa? Setelah dijawab warna sapinya apa, masih tanya lagi, sapi yang seperti apa? Kami belum tahu apakah sapi yang tua, apakah sapi yang masih muda. Sehingga dijelaskan dalam ayat itu lengkapnya. Kalau saya bacakan dan menuntut waktunya. Jadi sampai mereka hampir-hampir tidak bisa melakukan perintah Allah itu karena pertanyaan mereka sendiri yang menjadikan mereka ini susah untuk menemukan sapi yang dimaksudkan. Seandainya dari awal mereka menerima
Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi, maka sapi apapun yang mereka sembelih itu akan memenuhi jadi perintah tersebut. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar perintah dan larangan tadi yang memang bersumber dari Allah, maka kita terima dengan ridho, kita terima dengan sepenuh hati, kita yakin bahwa itu semuanya adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan pasrah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan